Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ibrahim. Di sini saya akan memaparkan proposal deskriptif saya berjudul Kemampuan Pemecahan Masalah pada Materi Volume Bangun Ruang Sisi Lengkung Siswa Kelas 9 Berbantuan Wordwall. Oke, lanjut saja. Di bab pertama, di pendahuluan, pada paragraf pertama di proposal saya itu menjelaskan tentang pentingnya mempelajari bangun ruang sisi lengkung pertama kerucut, bola, dan tabung. Selanjutnya di paragraf kedua dan ketiga itu menjelaskan kesulitan siswa dalam mempelajari bangun ruang sisi lengkung, di mana siswa itu sulit untuk mengetahui bagaimana rumus volume bangun ruang sisi lengkung tersebut. Di paragraf keempat itu menjelaskan tentang kemampuan pemecahan masalah siswa yang masih rendah. Selanjutnya pada paragraf kelima itu menjelaskan tentang solusi untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa menggunakan word wall. Eh, Pada paragraf ke-6 dan paragraf ke-7 itu menjelaskan penelitian terdahulu dan celah dari penelitian terdahulu. Dan terakhir itu para paragraf terakhir menjelaskan tujuan penelitian. Oke, rumusan masalah di proposal saya itu adalah bagaimana menganalisis kemampuan pemecahan masalah siswa kelas 9 SMP pada materi volume bangun ruang sisi lengkung berbantuan word wall. Eh, Tujuan penelitian proposal proposal saya itu menganalisis kemampuan pemecahan masalah siswa kelas 9 SMP pada materi volume bangun ruang sisi lengkung berbantuan word wall. Selanjutnya ada manfaat penelitian saya itu yang pertama bagi guru itu mampu guru dapat memasukkan guru matematika dalam strategi mengajar, Pak, membantu guru matematika dalam strategi mengajar siswa perlu bangun ruang sisi lengkung yang efektif. Penelitian ini juga mendukung guru dalam menciptakan pembelajaran yang lebih kontekstual, interaktif, dan menyenangkan. Dan bagi siswa, itu mereka akan terbantu dalam memahami konsep dan strategi pemecahan masalah pada materi bangun ruang sisi lengkung secara lebih mendalam. Selain itu, bantuan digital web berupa Wordwall diharapkan mampu meningkatkan motivasi siswa untuk belajar matematika. Selanjutnya itu bab 2 kajian pustaka. Yang pertama itu ada kemampuan pemecahan masalahnya, yang dimana itu memuat pertama ada definisi kemampuan pemecahan masalah dan ya, kedua itu ada tahapan dan indikatornya. Selanjutnya di kajian pustaka memuat volume bangun ruang silengkung, di mana itu ada tabung, rumus volumenya, kerucut dan kerucut volume kerucutnya, bola dan rumus volume bolanya. Selanjutnya itu ada word wall, mencakup definisinya, cara penggunaan word wall bagi guru dan bagi siswa untuk masuk ke word wall-nya, dan ketiga ada manfaat word wall-nya. Dan yang terakhir di kajian pustaka itu ada kerangka berpikir. Selanjutnya di kerangka berpikir saya itu pertama-tama itu pentingnya kemampuan pemecahan masalah siswa, di mana itu ketidakmampuan siswa dalam memahami elemen bangun ruang sisi lengkung, di mana tinggi, jari-jari alas, dan selimut. Terus ada pembelajaran konvensional yang kurang melibatkan dan memotivasi siswa dalam pembelajaran aktif. Dan yang ketiga itu kesulitan siswa dalam mengingat dan mengucapkan rumus volume bangun ruang sisi lengkung. Selanjutnya itu penggunaan word wall untuk bangun ruang sisi lengkung, diadakan tes dan wawancara. Dan yang terakhir kita mendeskripsikan atau menganalisis kemampuan pecahan masalah siswa pada materi volume bangun ruang sisi lengkung dari beberapa pembelajaran berbantuan wall. Selanjutnya yang terakhir bab 3 metode penelitian. Yang pertama jenis penelitian. Ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif, dan subjek penelitiannya itu satu kelas SMP, kelas yang berisikan dengan 10 siswa SMP kelas
9 itu tuh subjeknya sekelas, tapi nanti setelah dites diambil 10 siswa sebagai sampel wawancara berdasarkan purposive sampling. Di mana purposive sampling itu eh, Waktunya yang sudah, tingkat rendah diambil. maaf Haikal, waktunya sudah habis. Oke, izinkan saya selesaikan sebentar lagi. Terus ada teknik pengumpulan datanya itu ada tes dan wawancara, dan teknik analisis datanya itu yang tes itu merupakan penskoran dan pengkategorian berdasarkan purposive sampling, di mana yang rendah diambil eh, dua, tiga, yang sedang diambil tiga, dan yang tinggi diambil tiga. Terus ada satu sebagai cadangan. Sedangkan wawancara itu meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan dituangkan dalam transkrip. Itu saja eh, pemaparan dari proposal saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Haikal sudah memaparkan proposalnya. Kepada teman-teman yang lain, boleh dipersilakan untuk bertanya. Silakan tadi siapa yang bertunjuk untuk bertanya tadi? Akbar, Ibu. Akbar ya? Belum ada. Silakan. Oke, baik. Terima kasih, Haikal. Tadi sudah menjelaskan mengenai proposalnya. Di sini saya izin bertanya, mengapa kamu memilih topik atau judul penelitian ini dan apa gap dari penelitian yang akan kamu lakukan? Oke, terima kasih Akbar untuk pertanyaannya. Eh, Alasan saya memilih judul kemampuan pemecahan masalah siswa pada materi volume bangun ruang sisi lengkung itu karena penelitian terdahulu itu dia menjelaskan tentang volume bangun ruang sisi lengkung, tapi dia tuh bangun ruang sisi lengkungnya itu dia tuh menjelaskan tentang luas permukaan saja. Terus penelitian terdahulu itu satu-satu udahnya, bola saja atau eh, kerucut saja atau tabung saja, tapi ada yang seluruhnya, tapi dia tuh menggunakan apa menggunakan metode proyek atau project based learning dalam mendeskripsikan kemampuan mecahan masalah siswa di bangun ruang sesi lengkung. Di sini saya melihat bahwa itu ada celah, itu ada kekurangannya, di mana dia itu yang seluruhnya menjelaskan bangun ruang sisi lengkung itu dia luas permukaannya saja. Jadi saya mengambilnya di volume bangun ruang sisi lengkungnya, terus saya ganti yang project based learning-nya dengan perbantuan teknologi World Wall. Itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih Akbar. Oke, baik. Terima kasih, Haikal, atas jawabannya. Terima kasih Haikal dan Akbar. Eh, untuk selanjutnya dikembalikan ke Bu Weni jika jika ada tambahan. Iya, terima kasih Linda ya. Jadi yang tadi Ibu lihat pertama kali punya Haikal ini adalah di kerangka berpikir. Terkait dengan, coba ditayangkan bagian kerangka berpikir. Nah ini ya, pada kerangka berpikir ini kurang melibatkan dan memotivasi siswa dalam proses pembelajaran aktif. Nah ini hati-hati ya Haikal ya. Ini ada literaturnya tidak yang mengatakan seperti ini. Ya. Argumen ini Haikal dapat dari mana? Halo Haikal? Karena penelitian terdahulu itu Bu yang menjelaskan tentang project based learning, katanya penelitian konvensional apa ya, pembelajaran konvensional itu kurang aktif siswanya, itu kurang Ya, motivasi. Ya. ya.
paham Ibu. Artinya bahwa kita tidak bisa mengklaim seseorang itu pendekatannya konvensional gitu ya. Padahal tadi ada yang dirujuk penelitian orang lain yang juga menggunakan word wall itu tidak lagi kita sebut konvensional karena sudah ada penggunaan teknologi, integrasi teknologi di dalamnya. Ya, maka itu dikatakan tidak lagi konvensional. Ya, jadi seolah-olah kalau datanya tidak pas itu kita overclaim gitu mengatakan bahwa guru itu terus belakang. Guru yang tadinya sudah memanfaatkan teknologi dibilang konvensional. Nah, ngamuk nanti gurunya ya. Jadi hati-hati kita untuk merujuk merujuk penelitian orang itu tidak boleh kita katakan konvensional kalau sudah banyak yang menggunakan teknologi itu ya. Oke, terima kasih, Kak. Oke, kemudian untuk pengumpulan datanya dua ini ya, tes wawancara ya. Iya Ibu, tes dengan wawancara. Kemampuannya pemecahan masalah. Iya. Sudah diekspor ini wordwall-nya. Sudah Ibu. Sudah dibuat materinya dalam yang bangun ruang sisi lengkung menggunakan ini sudah ada prototipe-nya. Eh, Prototipenya sudah ada Ibu, tapi kurang kurang rinci ya Ibu. Cuma prototipe tentang rumus-rumus kolom bangun ruang, juga soal Ya, dibuat di Word. yang apa partnya memang harus disempurnakan ya nanti pada saat sempro sudah siap tayang gitu ya Rika ya. Ya Oke. ini bagus cuma nanti perbaiki di bagian latar belakang itu tadi saja. Gitu ya. Oke. Mungkin itu Dinda. Selamat Haikal ya. Baik, Terima Ibu. kasih. Terima kasih pada Ibu Weni. Eh, Kita lanjut yang berikutnya. Haikal masih di jalan mungkin ya. Jadi mungkin siapa yang bisa jadi bantu moderator ini Bu tunjuk ya. Aisyah Nadira ada? Ada Ibu. Jadi moderator ya. Kemudian yang bertanya nanti Artika. Silakan. Baik Ibu. Oke, kita lanjutkan presentasi kita pada siang hari ini. Selanjutnya yaitu Erni Natalia yang akan mempresentasikan proposal penelitiannya. Kepada Erni, saya silakan. Mas boleh tolong jadi Untuk Haikal boleh ini hostnya diizinkan untuk share screen Erni atau dipindahkan juga boleh. udah terlihat. Sudah Erni, sudah terlihat. Baik, baik. Proposal saya eh, proposal deskriptif yang berjudul kemampuan pemecahan masalah siswa dalam pembelajaran permutasi dan kombinasi melalui pendekatan matematika realistik. Untuk latar belakang,
Ini pertama yang dibahas itu pentingnya kemampuan pemecahan masalah. Di sini pentingnya kemampuan pemecahan masalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan, lalu melihat keberhasilan siswa dalam belajar, lalu kemampuan siswa pada materi permutasi dan kombinasi itu di penelitian Nugroho masih pada kurang sebesar 18,70%. Lalu penyebab rendahnya kemampuan pemecahan masalah itu ada kesulitan siswa dalam menyelesaikan soal cerita, lalu kurangnya perhatian dalam proses pembelajaran, dan kesulitan dalam menerapkan rumus. Lalu untuk ini ada solusi yang ditawarkan itu menggunakan pendekatan PMRI. Lalu penelitian terdahulu ada analisis kemampuan pemecahan masalah pada materi fungsi melalui penerapan metode pendidikan matematika statistik. Lalu dengan ini ya dengan hasil deskripsi bahwa memiliki kemampuan pemecahan masalah matematika pada materi fungsi dengan baik. Di situ disimpulkan pendekatan PMRI baik digunakan untuk melihat kemampuan pemecahan masalah siswa pada materi fungsi. Untuk rumusan masalah, eh, melihat bagaimana kemampuan pemecahan masalah siswa dalam pembelajaran permutasi dan kombinasi setelah diterapkan pembelajaran PMRI. Lalu untuk tujuan penelitian untuk mendeskripsikan kemampuan pemecahan masalah siswa dalam pembelajaran permutasi dan kombinasi setelah diterapkan pembelajaran PMRI. Lalu ada manfaat penelitian untuk bagi siswa membantu siswa memahami pembelajaran permutasi dan kombinasi melalui konteks kehidupan nyata yang relevan sehingga meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa. Bagi guru, meningkatkan keterampilan guru dalam menerapkan PMRI sehingga pembelajaran lebih menarik dan bermakna bagi siswa. Lalu, bagi peneliti menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya untuk menyempurnakan hasil penelitian. Selanjutnya ada landasan teori. Di sini ada kemampuan pemecahan masalah. Lalu di sini ada pendidikan matematika realistik, lalu materi permutasi dan kombinasi. Terus ini ada kerangka berpikirnya, pentingnya kemampuan pemecahan masalah pada materi permutasi dan kombinasi melalui solusi pendekatan PMRI, lalu deskripsi kemampuan pemecahan masalah, terus wawancara dan tes kemampuan pemecahan masalah materi permutasi dan kombinasi melalui pendekatan PMRI. Terus untuk metode penelitian, dasar penelitian deskripsi kualitatif, lalu subjek dan objek penelitian itu 30 siswa, terus siswa yang siswa dengan kemampuan pemecahan masalah tinggi dan rendah. Pada waktu itu ada SMA negeri, terus kelas 12, lalu selama 2 minggu, tanggal 1 November 2025 sampai 1 November 2025, prosedur penelitian, tahap persiapan, tahap pelaksanaan, tahap akhir. Teknik pengumpulan datanya memberikan tes, lalu wawancara. Ini kesalahan di kelas 12. Lalu teknik analisis datanya mendeskripsikan kesulitan siswa dalam memecahkan, maaf ini ada teknik, soal permutasi dan kombinasi menggunakan indikator kemampuan pemecahan masalah. Terus analisis data, hasil data, tahap yaitu reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Sekian dari saya. Kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Erni atas pemaparan tentang proposal penelitiannya. Selanjutnya yaitu tanya jawab yang akan ditanyakan oleh Artika Titania kepada Artika. Saya silahkan. Oke, terima kasih moderator atas kesempatannya. Jadi di sini saya akan bertanya mengenai proposal penelitian dari Saudari Erni Natalia. Saya izin bertanya mengenai di bab 3 metode penelitiannya. Itu saya ingin bertanya tentang tempat penelitiannya itu.
kenapa di situ saya hanya melihat SMA Negeri Indralaya dan saya belum mengetahui, saya tidak, atau mungkin saya yang hanya tidak terlihat itu tepatnya itu di sekolah mana. Dan tolong sebutkan nanti rencana penelitiannya itu akan di sekolah mana. Setelah itu, kenapa bisa memilih sekolah tersebut yang akan dijadikan tempat penelitiannya. Terima kasih. Oke, terima kasih Artika atas pertanyaannya. Untuk Erni, boleh dijawab? Oke, Artika, untuk tempat penelitian masih belum tahu mau di mana, masih mau riset dulu. Itu ya, Artika. Oke, terima kasih Erni atas jawabannya. Kalau kata Erni tadi, belum tahu tempatnya di mana. Yang pasti di Indralaya ya, Erni. Itu mungkin Artika Ya, jawabannya. Bagaimana, Artika? Oke, Syah. Oke. Oke, selanjutnya tambahan dari Bu Weni. Adanya saya silahkan. Untuk Bu Weni, apakah ada tambahan, Bu? Ya, ntar Ibu lagi rapat ya. Baik, Ibu. Kalau untuk Erni mungkin yang Ibu udah tahu masalahnya apa punya Erni. Masalahnya apa? Ini yang belum jelas. Tiba-tiba tadi di kerangka berpikir langsung permutasi dan kok kombinasi ya tadi ya. Harusnya masalahnya pada kemampuan pemecahan masalahnya gitu ya, bukan pada materi. Karena tidak mengangkat analisis materi gitu. Coba Erni jelaskan dulu. dari rendahnya kemampuan pemecahan masalah, Bu. Iya, tapi tidak jelas. Coba literatur apa yang kamu baca tuh?
Ini dari terdapat siswa dan kemampuan pemecahan kurang pada materi permutasi dan kombinasi penelitian Groho dompet dengan kesulitan sebesar eh, dengan Ya, tapi perlu dikuatkan lagi ya. Maksudnya literaturnya kalau kemampuan pemecahan masalah berangkatnya tidak harus di kemampuan di permutasi kombinasi, cari yang luasnya. Jadi yang kurang kuat ini adalah latar belakang. Kalau latar belakang saja kurang kuat, maka nanti dari masalahnya saja sudah tidak jelas. Nanti pada treatmentnya, kemudian solusi penyelesaiannya juga tidak jelas. Tidak ada urgensi permasalahannya, Erni. Itu ya. Jadi kunci dari penelitian itu urgensi penelitian. Urgensi penelitian itu dari masalah yang disampaikan. Nah, masalah yang disampaikan oleh Erni ini belum jelas. Jadi harus ditambah lagi literatur yang lebih banyak, yang lebih update untuk menegaskan di mana posisi Erni. Jelas ya? Ya, mungkin itu ya, karena memang ini agak fundamental permasalahannya, jadi harus diselesaikan sesegera mungkin Erni ya. Oke, kita satu orang lagi ya. Erni bisa jadi moderator? Nanti Bu stop Zoom-nya, kita join lagi, baru kita mulai Erni yang moderator ya, untuk Artika. Yang bertanya nanti Haikal ya. Silakan. Ya, baik. Terima kasih Bu Weni atas tambahannya dan juga Erni serta Artika yang sudah mempresentasikan proposalnya dan juga bertanya. Nanti dilanjutkan oleh Erni. Ibu stop dulu Zoom-nya ya, nanti kita join lagi ya.